Halo, selamat sore teman-teman yang merayakan teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa. Selamat berpuasa ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Nah, menjelang buka ini enak sekali kalau kita bisa ngobrol. Nah, setiap hari Rabu selalu ada tamu istimewa. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Mila ya. Mila ini sahabat saya yang penuh dengan keceriaan dan selalu membawa sesuatu makna di dalam kehidupannya, khususnya dalam keluarga millennials ini ya. Kita akan ngobrol dengan Mila ya. Oke, Mila sudah tersambung. Kita akan ngobrol. Halo, ini siapa nih? Oh, Pak Budi. Halo, Holly. Nanti kapan-kapan kita ngobrol juga ya, Holly ya. Hai, Putri. Hai. Apa kabar? Halo, baik, Kangen banget sehat. sama Mila nih aku nih. Lama kita ketemu, udah lama ya nggak ketemu-ketemu ya. Kemarin terakhir yang waktu Kira-kira Imlek. 20 tahun lalu. Ketemu kemarin tetap di Oh Imlek iya, ya, di Zoom, tapi iya, belum betul ketemu lagi ya. nih. Iya, Sibuk banget ya iya, Mila. masih Zoom ya. Hmm, Ya, kan hidup itu harus banyak ya manfaatnya. Jadi benar-benar apa yang bisa ya itu kita Nah ini lakukan. karena ada Holly, aku Gitu. pengen tanya dong, kamu golongan darahnya apa sih? Aku Ah, nggak tahu, masa? kayaknya jarang banget. Aduh, nanti dicek ya, golongan darahnya ya. Iya. Seperti, Kayaknya dulu pernah, tapi kemudian nggak ini lagi apa? Karena jarang dipakai gitu, maksudnya jarang ditanyakan golongan darahnya wajib apa. tahu, Jadi besok kamu cek, nanti kamu kasih tahu sama saya golongan darahnya apa. oke siap. Oke, Mila. Saya terus terang memuji keseriusan kamu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kita sok bicara tentang negara nih ya, gitu. Karena kan kita semua sadari gitu bahwa sebuah negara itu akan bagus kalau dimulai dari keluarga yang baik, gitu ya, gitu. Nah, jadi kamu kan menjunjung tinggi banget nih yang namanya kebinekaan, terus bagaimana menghargai perbedaan gitu ya. Kadang-kadang saya sampai deg-degan gitu ngelihat keberanian kamu dalam memperjuangkan itu gitu. Terus bagaimana kamu kita dulu pernah ya yang ada satu grup itu, aduh saya karena HP-nya waktu itu lagi ngehang terus gitu kan, jadi nah, dulu kan kita pernah yang habis kasus bom itu kan kita pernah bicara untuk itu. Bahwa intinya saya yakin Ya, banget setiap orang itu pengen sekali punya keluarga yang damai di dalam rumah gitu ya. Hari ini kan topiknya tuh bagaimana sih menciptakan kehidupan yang damai di dalam keluarga. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Mila sampaikan kepada teman-teman di sini? iya. Nah benar banget nih. Ini pertama saya mau bilang dulu bahwa Bu Mil ini salah satu panutan saya ya, yang juga tidak capek tuh untuk terus berjuang, memperjuangkan dan memberikan gambaran kepada kita bahwa keluarga itu adalah pusat pertama gitu ya untuk bisa mengedukasi hal-hal yang baik. Nah melalui MK ini Bu Meli itu setahu saya dari dulu sampai sekarang tuh kekeh gitu ya memperjuangkan soal itu. Jadi saya juga mau terima kasih nih sama Bu Meli dan juga MK yang sudah terus melakukan hal-hal baik, memberitahu kepada kami ya khususnya anak muda tentang pentingnya menata keluarga. Jadi terima kasih banyak nih Bu sudah diundang sore Sama-sama ini ya. Mila. Jadi begitu begitu diundang saya nggak bisa bilang tidak meskipun lagi banyak numpuk ya laporan Ya, atau apa, tapi kalau Bu Meli undang harus bisa gitu ya. Iya. terima Jadi kasih Mila. jadi yang pertama kalau bicara soal keluarga sama dengan yang diperjuangkan oleh Bu Meli, saya meskipun masih muda ya dan punya keluarga yang masih baru juga, punya anak yang masih 6 tahun. Bagi saya juga meyakini bahwa keluarga memang menjadi pusat pertama untuk kita bisa membangun pendidikan gitu ya, karena Ya, bagaimanapun
sejak bahkan kita belum melahirkan ya, belum menikah, itu tuh sudah ada tuh konsep rencana gitu kan, mau ngapain di keluarga kita. Nanti kita pengennya mendapatkan pasangan yang seperti apa. Karena itu kan berkaitan langsung bagaimana kita bisa membina hubungan dalam keluarga. Karena terkait dengan mitra gitu kan, pasangan kita akan seperti apa. Dan nanti kalau punya keluarga itu akan dibawa kemana, akan bagaimana konsepnya. Itu sudah dipikirkan sebelum kita menikah gitu. Jadi sejak pacaran, menikah, lalu kemudian berencana punya anak, itu akan seperti apa tuh nanti pola asuhnya. Karena kita kan, saya dan suami dibesarkan dengan budaya yang berbeda tentunya kan, dari keluarga masing-masing. Sehingga pola pengasuhan kita kepada anak kita nantinya gitu. Jadi itu betul-betul dipersiapkan sejak awal, sampai kemudian kita mempunyai anak, itu juga terus tuh masih proses, karena nggak mudah. Kita udah punya konsep positif banget rasanya, kayaknya tuh udah komplit banget nih, aku udah baca di banyak buku, udah dengar dari banyak diskusi. Tapi pas praktek, oh nggak semudah itu ternyata ya, kita mempraktekkan itu ke anak gitu. Jadi itu betul-betul menjadi pusat menanamkan nilai-nilai yang positif, nilai baik itu betul-betul dimulai dari keluarga. Itu pandangan umum aku tuh Bu terkait dengan keluarga gitu ya. Aduh senang sekali ya Mila ya. Jadi gini, maksudnya kalau di generasi kami nih ya, generasi X gitu ya, generasi X sebenarnya jarang sekali sih yang punya pemikiran bahwa kita perlu mempersiapkannya sebelum kita menikah gitu ya. Salah satunya itu ya karena saya ini tahu gitu ya, pengen tahu, jadi saya berani memulainya itu dengan sebelum saya menikah berkeluarga saya mesti bagaimana gitu. Nah, jadi Mila, saya sangat berterima kasih juga sama Mila ya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang sebelum menikah itu betul-betul melakukan apa yang sudah dilakukan sama Mila. Berarti kan Mila sudah mempersiapkan diri gitu ya sebelum menikah. Nah, itu yang kita pengen banget dengungkan yang namanya preventif sebenarnya. Nah, banyak kalangan yang di generasi-generasi kami karena tidak punya persiapan-persiapan gitu ya, sehingga di generasi kami tuh banyak banget kendala tentang komunikasi lah dengan anak lah, dengan pasangan dan lain-lain gitu. Nah, jadi mungkin Mila bisa kasih sedikit gambaran yang apa sih yang dilakukan sama Mila, misalnya sebelum menikah tuh ngapain aja sih gitu. Bagaimana sih memulai membicarakan ini dengan pasangan? Iya, nah ini menarik nih karena waktu itu sebetulnya tidak mudah juga ya, mungkin bisa dibilang belum banyak gitu di antara teman-teman saya, seumuran saya, atau mungkin di atas sedikit atau di bawah sedikit yang sudah berpikir soal itu. Karena biasanya pada saat itu ketika ingin menikah itu yang dipikirkan pasti pasangan, terus bagaimana ya supaya bahagia, gitu-gitulah seputar itu. Nanti tinggal di mana nih, terus nanti akan seperti apa. Tetapi mulai memikirkan bahwa nanti kapan akan mulai punya anak, lalu kemudian akan seperti apa pola pengasuhannya, itu kita sudah bicarakan sejak awal. Jadi sebelum menikah, mungkin begini, pertama adalah harus mencari pasangan yang tepat buat kita. Ini penting sekali, karena sangat mempengaruhi bagaimana nanti kita menjalankan hubungan dalam keluarga ya. Karena kadangkala, karena saya juga banyak aktif di isu perempuan, banyak bergelut dengan perempuan di akar rumput, kadangkala memang persoalan pertamanya ada pada saat kita tidak tepat memilih pasangan, gitu ya. Tepat itu artinya bukan bahwa dia harus hanya saja cakep misalnya, atau hanya saja punya harta, atau hanya saja punya pekerjaan yang dianggap baik, tapi tepat dalam artian bahwa kita memiliki kurang lebih visi misi yang sama nanti ke depan seperti apa nih keluarga ini. Yang kedua adalah kita juga tahu bahwa kita akan saling support nih selama kita berkeluarga. Tidak bahwa misalkan saya sebelumnya aktif, terus kemudian tiba-tiba setelah menikah harus berhenti dari keaktifan saya dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan gitu ya. Tapi itu harus selesai dulu sebelum menikah, sehingga nanti ke depan enak nanti arahnya gitu kan. Gitu. Jadi kita mendapatkan pasangan yang menurut kita tepat buat kita. Belum tentu tepat buat orang lain kan. Gitu. Itu yang pertama.
Nah, yang kedua adalah setelah memasuki sebelum menikah, bahkan kita udah sering ngobrol kan. Makanya kalau pacaran itu obrolin dong apa nanti setelah ini gitu. Tidak sekedar kemana-mana jalan-jalannya, tapi nanti misalkan kalau kita menikah itu akan seperti apa ya? Nanti kalau punya anak itu mau dibawa kemana nih? Apakah nanti sekolahnya di sekolah umum, di sekolah alam, misalnya begitu ya? Ya. Atau nanti setelah dia lahir nanti kita akan kasih susu ASI atau kita kasih susu formula gitu-gitu tuh dibicarakan gitu. Nanti gimana soal pembagian waktunya? Kan nanti dia akan bangun-bangun, kata orang kan anak kecil tuh bangun terus setiap malam gitu kan. Terus nanti gimana pembagiannya? Mau tidur saya tidur, terus siapa yang mau jagain? Kita nggak punya pengasuh misalnya, Ya. kita nggak punya kemampuan untuk membayar pengasuh, kan terjadi. Kayak saya Ya. tuh nggak punya pengasuh gitu karena Ya. waktu itu lahir kebetulan di orang tua ya, kita sepakat akhirnya pulang ke orang tua supaya bisa membantu kita, itu sudah kita pikirkan. Nah, lalu termasuk kayak pemilihan nama, kenapa harus namanya itu ada filosofinya juga dipikirkan. Oh, dari berdasarkan buku gitu ya, kita berharap dia menjadi seperti itu. Nah, termasuk kayak misalkan nanti yang paling penting itu soal pembagian kerja itu ya, pembagian kerja ketika hamil dan sampai lahiran khususnya gitu. Karena kalau hamil itu seperti apa nanti nih? Apakah saya bekerja di luar rumah atau cukup di rumah dulu? Karena kamu di luar rumah itu kita bicarakan gitu ya. Dan kita memutuskan bahwa saya tetap aktif bekerja di luar rumah. Namun pembagian kerja dalam rumah itu lebih banyak ke suami waktu itu. Jadi dia meskipun kerja dan pulang jam 9 malam karena Jakarta ya, karena Jakarta jadi macet. Ya begitu pulang dia harus cuci piring. Dia juga harus membersihkan, karena kita ngekos ya waktu setelah menikah tuh dia bersihin rumah, kamar lah kecil sih gitu dia bersihin. Sementara saya tugasnya itu di memasak. Jadi kita membagi tugas bahwa dia di memasak itu agak kurang dan saya merasa lebih di situ. Jadi seperti itu kita bicarakan. Lalu yang kedua misalkan kita harus kontrol berapa lama ke dokter gitu juga kita bicarakan gitu ya, karena kita harus susun terkait dengan berapa biayanya dan seterusnya itu juga dibicarakan. Nah, lalu setelah lahir yang terpenting ini gimana setelah lahir? Kan kalau di orang tua itu kan mereka punya banyak ini ya kayak mitos-mitos gitulah. Ya, ya. Jadi kalau lahir itu diapain, dikasih sore apa, dikasih apa gitu. Nah, kami memiliki pergulatan yang cukup besar di sini karena saya dan suami sudah berpikir tidak begitu. Hal-hal yang bersifat mitos kita kurangi bahkan kita hilangkan, tapi berusaha berpikir logis dan konkret gitu kan. Ya. Nah ini membicarakan ini kepada orang tua tidak mudah Ya. karena mereka udah punya segudang budaya dan misalkan nih dia bilang pengalaman dan kita juga tidak mau dianggap sok baru lahiran sekali udah sok tahu gitu kan. Nah itu juga kita juga bicarakan nih komunikasi ke orang tua. Nah pentingnya memiliki pasangan yang tepat adalah bagaimana supaya satu kata juga nih ke orang tua. Jangan sampai saya ngomong A terus suami itu mendukung orang tuanya misalnya. Begitupun saya sebaliknya. Nah itu kan nggak satu kata gitu kan. Nah yang kedua misalkan terkait dengan ini penting soal bagaimana menanamkan budaya kesetaraan dan keadilan gender sejak kecil. Nah ini penting. Jadi kita nggak bangun itu di luar setelah mahasiswa tapi sejak kecil. Jadi saya misalkan anak saya KJ dari sejak dia usia 2 tahun, dia itu udah boleh bermain boneka, gitu. Jadi nggak harus dia bermain mobil tembakan seperti pada umumnya ya. Jadi saya juga belikan dia boneka, saya juga belikan dia permainan-permainan yang biasanya dimainkan oleh anak perempuan, gitu ya. Dan ini juga nggak mudah, karena orang tua juga bilang, loh kok anakmu main itu kan mainan cewek, gitu. Itu juga ada pergulatannya. Yang kedua pemilihan baju. Nah baju kan biasanya kalau laki-laki itu ya biru, hitam gitu kan. Nah saya enggak, saya kija pakai warna kuning iya, hijau iya. Nah pas kuning itu juga mendapatkan resistensi dari keluarga dan juga lingkungan. Masa anak cowok pakai warna pink gitu-gitu ya. Nah itu menurut saya bagian dari bagaimana mulai membangun kebiasaan untuk yang namanya keadilan, kesetaraan gender itu dari situ. Dari kecil gitu ya, bagaimana mainan yang beragam itu penting sekali. Jadi anak perempuan dan anak laki-laki itu perlu mengetahui permainan dengan berbagai jenis. Sehingga sejak kecil mereka memiliki sisi feminin maupun sisi maskulin. Gitu. Nah itu
Itu mungkin hal-hal sederhana yang kita lakukan ya dari sejak kecil, apa namanya, membiasakan mereka terhadap permainan yang beragam, ya, kosakata yang beragam. Nah, satu lagi itu yang paling penting kita lakukan adalah membaca buku. Sejak saya hamil, saya sudah bacakan buku buat anak saya dalam kandungan. Mm-mm. Ya, meskipun dia belum ada, tapi saya katakan gitu ya, ini nak lagi dibacakan ini, nanti gini-gini, Bunda berharap nanti kamu akan seperti ini, seperti ini. Itu sudah kita lakukan sejak dalam kandungan, Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Sampai anak lahir dan sampai hari ini, buku itu menjadi temannya dia. Mm. Pokoknya wajib sebelum tidur itu pasti dia akan baca buku, gitu. Itu penting sekali karena itu bagian dari cara kita membangun budaya damai. Dengan membacakan buku kan mereka belajar tentang bagaimana mendengarkan, ya, mendengarkan orang lain nanti ke depan. Harapannya kan dia nggak hanya dengerin dirinya sendiri, tapi ada orang lain di luar dirinya nantinya ke depan. Yang kedua adalah dia belajar banyak kosakata, banyak kosakata yang beragam gitu kan, Yeah. kosakata tentang yang positif gitu. Misalnya dia akan banyak mendengar kata-kata cinta, kasih sayang, berbagi, tolong. Itu kan dia dengarkan dari buku yang kita baca. Yeah. Gitu. Yang ketiga, dari buku itu, dari visualisasi buku, kita memperlihatkan bahwa ada orang yang seperti ini nih. Jadi saya udah bacakan buku tentang kelompok disabilitas sejak DJ kecil. Jadi dia lihat, oh kok kakinya nggak ada. Itu udah dikasih tahu dari kecil, udah dibaca buku soal kelompok disabilitas. Jadi soal anak istimewa itu semua sudah dia baca sejak kecil. Sehingga dari kecil kita berusaha untuk menginternalisasi nih lewat gambar, lewat kata-kata bahwa ada beragam sekali nih kehidupan ini. Baik orangnya, bentuk wajahnya, pilihan-pilihannya itu semua sudah kita gambarkan sejak mereka kecil. Gitu kira-kira ibuku. Betapa bahagianya si KJ itu ya, gitu ya, karena kelihatan banget ya anaknya sangat atraktif banget, jadi sangat komunikatif sekali sama orang-orang gitu ya. Jadi saya sering banget ngelihat apa instastory-nya kamu gitu, apa yang dilakukan oleh KJ. Nah, saya jujur aja nih ya, saya jadi merenung, maksudnya membayangkan kembali gitu ya. Saya terus terang aja, saya tidak melakukan persiapan yang sedetail seperti kamu gitu, Mila gitu. Jadi ini terus terang ini adalah pembelajaran yang sangat bagus sekali ya. Tapi kalau untuk di generasi kami gitu, apa yang saya lakukan itu juga udah sesuatu yang sangat berbeda sekali, walaupun itu tidak mudah ya, gitu. Saya sangat mengerti banget dan jujur kagum ya. Saya berharap semakin banyak orang yang mendengarkan obrolan kita gitu bisa ngambil intisari dan bisa belajar ya, belajar banyak dari Mila. Nih harapannya kita adalah khususnya untuk generasi-generasi yang akan datang. Kalau saat sekarang ini kami sebagai orang tua tuh berusaha untuk memperbaiki diri gitu ya. Jadi apa yang dulu kita tidak dapatkan gitu, kita juga perlu banyak belajar dari generasi-generasi yang akan datang. Karena pola kami dulu gitu kan, kita nggak bisa membawa ke masa lalu, tapi kita harus masuk ke masa depan. Nah, kalau bicara tentang kondisi sekarang, kalau dilihat dari apa yang telah dipersiapkan oleh Mila ya, saya sangat yakin sekali bahwa kedamaian itu ada di dalam rumahnya. Kalau iya Tadi ada putus-putus sedikit tadi gimana, Bu? twist nih tadi. Ya, tadi mungkin ada reconnecting ya karena signal ya, Mila ya. Saya ulangin lagi. Saya bisa membayangkan ya, KJ itu begitu damai di dalam hidupnya karena dari kecil itu dia sudah diajarkan untuk
bagaimana melihat perbedaan itu. Jadi selalu ada kasihnya gitu ya, sehingga KJ pasti menjadi seorang anak yang tidak ada tidak ada kebencian ataupun hal-hal yang negatif, karena dia selalu diajar untuk melihat perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Nah, pernah nggak sih ada saat yang KJ nih, kan kita nggak bisa terlepas ya dari medsos ya, dari tayangan yang ada di televisi gitu. Nah, pernah nggak KJ melihat sesuatu yang buruk dan dia bertanya gitu, kenapa sih seperti itu gitu, dan kira-kira misalnya menurut dia gitu, apa yang harus dilakukan kalau seandainya ada kondisi seperti itu. Contoh lah misalnya kayak ada bom kayak itu, pernah nggak sih dia bertanya kenapa sih orang harus lakukan itu gitu. Oh, wah, kalau ditanya pernah, sering sebetulnya. Nah, saya mau bilang bahwa ini memang tantangan besar buat kita ya, orang tua saat ini dan mungkin ke depan. Ya. Kalau misalkan dulu kita tantangannya soal pola asuh, sekarang itu kan medsos ya. Medsos, perkembangan zaman itu sangat mempengaruhi. Konten yang sebetulnya itu untuk orang dewasa gitu. Nah, jadi meskipun nih saya dari kecil berusaha untuk memberikan informasi, membiasakan KJ dengan kebiasaan-kebiasaan yang kami anggap positif, tapi itu tidak mudah ketika dia keluar rumah gitu, karena dia menghadapi banyak sekali pergolakan. Bayangkan dia sendiri, misalkan udah kita berikan modal pengetahuan seperti ini, seperti itu, tapi kemudian keluar bertemu dengan 10 anak yang merupakan peer groupnya, itu konsep yang berbeda, itu akan bagaimanapun dia beberapa kali terpengaruh, sudah pasti itu gitu ya. Jadi tidak mudah. Yang pertama karena lingkungan ya, lingkungan tempat kita tinggal itu sangat mempengaruhi KJ juga ya. Saya kira juga anak-anak pada umumnya gitu. Kalau bukan dari medsos ya dari lingkungan sekitarnya. Harus kita akui bahwa misalnya penggunaan kosakata orang tua kita di masa lalu kan agak kasar kan dalam beberapa hal gitu. Dan itu dianggap biasa karena mungkin udah budaya dan orang-orang juga nggak ada yang protes selama ini. Nah, sementara bagi kita udah ngasih tahu nih ke KJ ini tuh kasar ya, yang sopan seperti ini misalnya katanya. Tapi kan teman-temannya sehari-hari ngomongnya begitu. Akhirnya dia juga ikut ngomong begitu. Gitu. Jadi beberapa kali dia juga ada gitu. Tapi dia nanya, pulang ke rumah tuh nanya, "Bunda, tolol itu apa sih? Bego itu apa sih? Pacaran itu apa sih? Menikah itu apa sih?" Banyak sekali pertanyaan. Saya menduga KJ ini, saya bersyukur dalam hal ini karena dia termasuk anak yang cukup aktif bertanya dan memberitahu apa-apa yang dia dapatkan di luar rumah. Ini penting. Saya kira ini bagian dari dampak dia sering dibacakan buku. Karena membaca buku itu kan selain mendengarkan, itu mengajak anak untuk berpikir dan bertanya gitu kan. Kok bisa seperti itu di buku itu ya, misalnya kejadian apa. Dan saya itu punya kebiasaan di rumah itu, biasanya sebelum tidur atau pas lagi nonton bareng atau lagi apa gitu, saya tanya, tadi main sama siapa aja, apa permainannya, oh kita seneng nggak, ada yang bikin sedih nggak gitu. Jadi pertanyaan itu penting sekali gitu untuk menggali ya. Karena dia semakin kesini, semakin bertambah usia, rasanya juga keterbukaannya juga agak berkurang dibanding waktu kecil. Saya nggak tahu apakah dia merasa mungkin nggak penting sih pertanyaan, tapi karena kita biasakan, akhirnya dia mau sedikit-sedikit ngasih tahu. Oh tadi lagi main ini, terus ada yang buat sedih nggak? Nah, oh iya tadi temanku itu, masa aku didorong gini, itu dia ceritakan, gitu kan. Jadi selain itu dia bertanya tadi itu apa sih bego itu, tolol itu apa, oon itu apa? Itu kan bahasa-bahasa yang pada umumnya di Betawi itu biasa banget gitu. Sampai bertanya ke hal-hal yang sangat ini ya, kontol itu apa? Itu ditanyakan, karena dia mendengar bahasa itu. Itu menjadi tantangan yang sangat
waduh berat sekali nih gitu bagaimana memberitahu. Nah, sejak kecil saya udah juga ngasih tahu tentang bagaimana menyebut alat kelamin secara langsung. Ya, Jadi kalau penis ya penis, vagina ya vagina gitu ya, ya. Saya nggak pernah bilang bahwa itu titit atau itu misalkan burung ya. ya, Kayak saya dulu kan taunya itu burung ya waktu kecil ya, kan ya, dibilangnya burung. Nah saya enggak. Jadi Kiji dari kecil taunya penis gitu ya. Jadi saya ya, bilang oh kontol itu maksudnya penis. Tapi ingat itu adalah hal yang rahasia buat kita. Harusnya kita nggak sebut-sebut. Nah saya biasanya ngasih tahu begitu. Itu kan dan jadi saya juga itu waktu kecil kita punya kayak alat peraga untuk ngasih tahu ke KJ. Ada bukunya juga tuh tentang bagaimana menjaga diri gitu kan mm-mm, agar mm-mm, terhindar dari kekerasan seksual. Itu ada bukunya tuh. Dia dari kecil ngasih tahu ke KJ bagian mana yang nggak boleh disentuh sama orang tuh udah tahu tuh. ya, Misalkan ini dia udah tunjukkan ini. Siapa aja yang boleh? Oh bunda, ayah dan mungkin nanti kakek nenek gitu ya pada saat mandiin gitu. Jadi itu juga kita bagian dari cara kita apa ya memberikan benteng gitu kan ya, bahwa ini tuh sesuatu yang rahasia gitu. Kenapa kamu sebut-sebut di permainan kayak kontol apa itu kan disebutkan pacaran gitu kan. Ketika dia datang, pacaran itu apa sih? Saya jelaskan. Menikah itu apa sih? Saya kasih tahu gitu. Karena kalau kita menolak, justru mereka nyari jawaban di luar rumah ya, gitu. Jadi betul. kita berusaha menjelaskan apa sih pacaran itu. Saya tanya, emangnya yang kamu dengar pacaran itu apa? Pacaran itu loh yang sama-sama cinta-cinta, terus boleh dipeluk gitu ya. Nah, terus saya ngasih pandangan bahwa pacaran itu dilakukan oleh orang dewasa, bukan oleh anak kecil seperti KJ gitu ya. Dan ingat, sebetulnya kalau peluk, dicium itu harus setelah menikah, kayak bunda sama ayah. Itu ngasih bahasa-bahasa kayak gitu tuh, sering banget ke KJ untuk berusaha menjelaskan gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau anak kecil boleh berteman aja, berteman boleh sayang teman itu boleh kan, boleh sayang semua orang gitu. Sampai kami tuh Bu punya tepukan kayak tepuk sayang semua orang tuh ada. Yo tuh kecil gitu tuh dari 2 tahun, 3 tahun tuh sering bikin gitu tepuk tepuk anak soleh itu bagaimana, tepuk sayang keluarga itu bagaimana gitu ya. Mm. Itu hanya cara untuk bagaimana dia menginternalisasi tadi ya bahwa sayang itu bukan hanya kepada Tuhan dan orang tua, tapi kepada semua orang siapapun dia, Mm-mm. apapun latar belakangnya gitu. Nah yang kedua pernah juga di tetangga itu satu-satunya orang non Muslim. Mm. Kan Betawi itu kebanyakan Muslim ya. Iya. Nah saya tinggalkan di lokasi itu ada satu yang dia itu orang NTT pendatang dia non Muslim gitu. Nah, karena sebelumnya kami tuh punya kayak kuis-kuis gitu. Kami sering bikin kayak kuis anak Indonesia berdua gitu ya, kayak mengenal rumah-rumah ibadah, terus mengenal agama-agama, minimal yang 6 dulu gitu kan. Ya, Yang lain belum dikenalkan. ya. Nah, jadi pada hari itu dia tanya, kok si itu namanya C gitu ya, kok dia nggak ikutan ini tarawih di masjid waktu itu 2 tahun lalu ya, Mm-mm. Ramadan. Ya, kasihannya dia ya nggak beda sama kita, dia nggak ikutan kita ke masjid, asyik, beduk-beduk gitu dia cerita tuh. Mm. Saya ingatkan, Kija ingatkan ada berapa agama yang Kija tahu gitu, dijelaskan lagi. Nah, teman kita ini, si C ini agamanya berbeda dengan kita. Dia tidak ke masjid untuk beduk, beda sama kita gitu. Dan itu nggak apa-apa, kamu masih boleh bermain dengan dia gitu. Nah kayak gitu-gitu juga sering kita lakukan gitu ya. Ini mungkin tantangannya nggak besar gimana kalau dia hidup di lingkungan yang benar-benar beragam agamanya, sukunya gitu kan, Mm. kayak gitu. Jadi ketika dia ketemu dengan orang istimewa, saya bilang tuh kayak tadi misalkan tunadaksa gitu ya, atau dia tidak melihat, itu juga kita jelaskan gitu ya, kenapa seperti itu dan bagaimana seharusnya kita bisa berteman dengan dia gitu. Jadi kalau ditanya ada nggak? Wah, bukan ada, tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari dia itu yang, aduh, kok sudah sampai segitu pengetahuannya soal menikah, pacaran. Bahkan dia pernah bilang gini, Bu, "Eh, Bunda pacarnya Kije sih ini ya, dia sebut nama teman itu. Nah itu saya gali, pacar itu apa, kenapa? Karena apa? Karena teman-temannya juga begitu. Anak-anak di situ juga udah ngomong pacaran, menikah gitu. Jadi tantangan kita sebagai orang tua masa kini itu besar sekali gitu Benar ya ya. menghadapi ini. Kalau yang dulu mungkin orang tua kita nggak sampai yang tantangannya pacaran, misalkan kalau ini dijodohkan gitu kan, ini kita nggak, karena di YouTube itu mereka bisa lihat anak kecil gitu ya, itu diajarin untuk cie-cie, jadi kayak ada situasi Ya. ke oh ini pacaran, ini
ini apa, bukan membawa bahwa oh ini teman dan kamu boleh saling menyayangi, saling berteman tuh, itu bahayanya YouTube kita sekarang tuh. Ya. Karena orang tua bahkan juga sudah mengajarkan itu melalui YouTube mereka. Ya, ini gitu, itu banyak yang bertanya. Ini ternyata di masa sekarang ini, kalau saya dan maksudnya kami ini merasa bahwa kalian yang paling bersyukur sebenarnya gitu ya, di masa sekarang bisa belajar parenting dari manapun gitu ya, jadi bisa lebih banyak pembelajaran lah dalam pola asuh sehingga mendapat pola asuh yang terbaik. Namun dengan adanya perkembangan teknologi ini juga punya tantangan yang tersendiri lagi ya gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan jadi TJ itu juga nggak mudah gitu. Ketika satu yang benar dan 10 di sekelilingnya itu yang begitu influence-nya, misalnya ada hal yang negatif aja, dia tuh yang agak sulit sekali gitu ya. Jadi mungkin ini yang menjadi bully itu semakin meningkat, itu mungkin salah satunya juga seperti itu gitu. Masih berpikir tentang mayoritas itu yang benar gitu ya. Jadi ini yang saya pikir perlu banget ya kita mengajak ya semakin banyak orang tua itu untuk sama-sama gitu loh, untuk memperbaiki lah pola asuh gitu. Nah, satu-satunya yang memang bisa lebih menyelamatkan anak-anak kita ya itu dengan memperkuat parenting ini gitu loh. Parenting itu tidak ada yang benar, maksudnya kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna ya gitu. Makanya kita terus perlu membangun gitu bahwa setiap orang tuh punya kulturnya masing-masing gitu loh. Budaya dari Betawi itu seperti apa, budaya Jawa itu seperti apa. Justru menurut saya ini sangat menarik sekali kalau kita sama-sama mau belajar ya, saling belajar dan kita berkolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan toleransi yang baik. Nah, Mila, kalau sekarang ini kan semakin hari ya, semakin memang kita melihat ya bahwa anak-anak itu sekarang kan dia situasi sekarang kan apalagi nggak bisa sekolah secara offline ya, gitu, secara offline gitu. Nah, menurut kamu di sini, maksud saya sekarang ini justru adalah suatu kesempatan yang menurut saya itu sangat bagus sekali gitu ya, kalau kita mau bicara tentang positifnya gitu ya. Jadi istilahnya sekarang orang tua nih kalau kita ngambil ini ada suatu momen, berarti ini adalah momen untuk kita kembali ke rumah. Nah, gimana pandangannya Mila untuk kondisi dalam pandemi ini? Betul banget, Bu. Saya mau bilang pertama bahwa wajah parenting kita, pendidikan kita itu bisa dilihat di sekarang, di mana sebagian orang tua tuh merasa gagap menghadapi pendidikan di rumah, gitu ya. Ini kan sebenarnya cermin ya, bahwa betapa selama ini kita itu menggantungkan penuh pendidikan itu kepada sekolah, sekolah formal, gitu kan. Jadi seolah-olah ketika dia udah masuk sekolah formal ya sudah, gitu, saya cuma tinggal ngecek PR-mu di mana, gitu ya. Atau bahkan ada yang sama sekali nggak sempat ngecek, gitu ya. Yang penting raport akhirnya tuh A, oke, selesai, atau B atau C, oh berarti ada masalah, gitu aja gitu. Nah, padahal lagi-lagi kita yang meyakini ya bahwa rumah itu sekolah pertama, lagi-lagi sekolahnya formal itu menurut saya pelengkap sebetulnya, gitu ya. Itu juga dibutuhkan karena kita butuh juga lingkungan yang beragam ya, seperti di sekolah dia kan bertemu dengan banyak orang, belajar ilmu yang lebih kompleks gitu kan, itu kan di sekolah didapatkan. Namun soal bagaimana moral etika itu menurut saya dari rumah dulu gitu kan. Nah, karena itu kalau pengalaman saya itu Bu, kami tuh punya namanya sekolah di rumah sama KJ sejak umur 2 tahun. Jadi sekolah-sekolahan kita bilang. Saya punya banyak sekali videonya dulu itu ya, sekarang udah agak jarang untuk posting. Jadi saya jadi gurunya, kadang dia yang jadi guru katanya gitu kan, untuk saling mengajari gitu kan. Nah, di situ sehingga KJ itu kalau ditanya sampai sekarang, kamu sekolah di mana? Dia pernah sekolah di PAUD, dia pernah di PAUD dekat rumah gitu, tapi sekolahnya itu semaunya dia, dalam artian
Ya kadang masuk, kadang enggak, tergantung kalau dia bosan dia nggak masuk gitu. Dan saya di awal sudah komunikasi dengan gurunya soal itu. Saya bilang, Bu, saya mau minta tolong kerjasamanya, memang anak ini butuh teman aja lebih banyak gitu ya, karena itu dia di sekolah. Tapi ibu nggak perlu khawatir kalau soal kognisinya apa itu saya selesaikan di rumah, saya bilang gitu kan. Gitu. Jadi kalau ditanya itu sekolah di mana? Kadang dia bilang di PAUD, kadang dia bilang di rumah gitu. Di rumah sama siapa? Sama bunda gitu sekolahnya gitu ya. Nah pelajarannya apa ya? Tentu bukan tidak seperti di sekolah pada umumnya ya. Tapi yang saya bilang tadi kayak kuis anak Indonesia itu belajar soal misalnya nama-nama pahlawan siapa aja dan dari mana aja. Terus makanan-makanan khas daerah tuh udah belajar. Terus yang ketiga soal agama, apa aja agamanya itu pakai gambar gitu kan. Ini rumah ibadahnya nih, kalau Konghucu tuh kayak gini gitu kan. Nah kalau Islam itu seperti ini, kayak KJ biasa gitu kan, saya bilang. Lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya kalau ada teman yang mengalami ini, sebaiknya kita ngapain ya KJ, kayak gitu-gitu tuh pelajarannya kita di rumah sekolah gitu kan. Di luar itu dia juga tentu belajar kayak menggambar, kalau kalau di bidang yang eksak itu juga udah belajar berhitung, itu juga sudah ada, membaca juga sudah ada, namun tidak menjadi pilot gitu. Nah itu nggak ada masalah kalau kita harus mengajari anak di rumah gitu. Harusnya memang idealnya kan seperti itu ya. Ya. Idealnya corona ini sebetulnya kayak kayak memukul balik kita sebagai orang tua. Loh, emang selama ini kenapa? Kenapa kita nggak bisa untuk mendampingi anak sekedar belajar saja? Apalagi yang dipelajari hanya pelajaran sekolah gitu kan? Kok kayaknya riuh banget. Ya betul bahwa kita mungkin sibuk dengan pekerjaan masing-masing, ada yang kantoran gitu ya. Sehingga ini juga membutuhkan manajemen waktu, gimana mengatur untuk kerjaan kapan dan kapan untuk mendampingi anak untuk belajar gitu ya. Jadi idealnya menurut saya waktu corona ini digunakan justru untuk kita mempererat hubungan kan dengan anak. Yang pertama. Yang kedua adalah justru mengajak kita untuk belajar kembali. Nah kadang kita orang tua kan merasa kayak udah cukup kan. Ilmunya udah cukup lah kalau soal ini. Saya udah selesai. Nah saya Bu 4 bulan terakhir ini tuh mendampingi sekolah perempuan di akar rumput. Jadi itu berhubungan langsung dengan para orang tua khususnya ibu ya perempuan. Itu di tempat-tempat terpencil lah kayak di kampung pemulung. Terus kemudian bersama dengan para PS ya, pekerja seks gitu, itu juga kita masukin dan mereka ngomong gitu, ya saya kan gimana ya, saya kan udah selesai belajar waktu SD, ngapain saya belajar lagi, nah gitu-gitu tuh ininya mereka, tanggapan mereka. Jadi memang kadang orang tua kita menganggap bahwa mereka udah selesai belajarnya, sehingga ketika diminta mendampingin anak kayak, aduh ini bukan kerjaan saya nih. Untuk apa saya bayar guru kalau hanya saya juga yang akan dampingin anak saya di rumah gitu. Artinya ada paradigma yang keliru di situ soal pendidikan gitu. Nah karena itu harusnya ini menjadi cermin buat kita bahwa oh iya ini bukannya kesempatan yang baik ya buat kita pertama membangun bonding bersama dengan anak, ya kan? Sekarang anak baru tahu nih orang tua ada yang curhat ke saya beberapa, dia bilang gini, saya baru tahu ternyata anak saya itu nggak bisa terlalu lama di depan komputer. Dia anaknya adalah tipikal orang yang harus bertemu pada saat belajar atau ngobrol. Dia nggak bisa tuh kalau bayi online begini, dia terkendala gitu. Dia baru tahu ketika dia mendampingi anaknya. Selama ini nggak tahu. Gitu. Yang kedua ada yang baru sadar bahwa oh ternyata anak saya itu nggak bisa terlalu lama belajar. Dia butuh waktu jeda untuk kemudian melanjutkan lagi. Itu diketahui setelah dia mendampingi anaknya di rumah gitu. Nah jadi untuk orang tua nih kita semua sebaiknya kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul membangun komunikasi dan bonding dengan anak. Dari sini kita bisa lihat, oh ternyata ada karakter anak yang mungkin kita belum tahu selama ini gitu ya, dalam hal belajar. Nah, dia itu sebetulnya tipe belajar seperti apa sih? Apakah dia visual, apakah dia audio dan seterusnya gitu kan? Nah, jadi agak sedih dan miris juga gitu ketika melihat protes orang tua, aduh susah banget mendampingi anak di masa pandemi ini gitu. Karena ada paradigma yang keliru juga soal pendidikan tadi. Gitu. Jadi ini momen yang baik menurut saya untuk kita mengembalikan nih bahwa memang pendidikan itu awalnya dari rumah dan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
Kita nanti ke depan nih Bu, kita kan nggak tahu ya corona sampai kapan. Ya. Dan kita nggak pernah tahu jangan-jangan ada virus-virus yang lain yang akhirnya nggak membuat kita nggak bisa sekolah offline. Ya. Artinya kan harus ada adaptasi di situ kan, Ya. bagaimana menghadapi lingkungan yang seperti ini. Ya. Gitu. Luar biasa sekali ya, berarti Mila sudah mempersiapkan segitu jauhnya ya, gitu. Jadi, nah kembali lagi kalau kita mau ngelihat ini sebagai sebuah masalah, tentu akan menjadi masalah terus gitu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai suatu prospek ya, suatu kesempatan ya, kesempatan untuk kita kembali ke rumah gitu. Ya, saya juga selalu menyampaikan juga ke orang tua gitu bahwa selama ini memang kayaknya kita tuh abai gitu, banyak sekali orang tua yang abai ya, padahal pendidikan itu kan bukan hanya pendidikan tuh ada di sekolah. Kalau kita ngelihat dari apa yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara tuh kan ada namanya trisentra pendidikan gitu ya. Berarti pendidikan itu ada di rumah, ada di sekolah, dan satu lagi ada di lingkungan. Nah, seperti yang Mila udah lakukan nih, bahwa Mila udah melakukan yang terbaik nih di rumah. Ya, di sekolah udah bisa lagi komunikasi dengan gurunya di sekolah, ya. Tapi masih ada lagi nih, satu lagi gitu, yaitu ada di lingkungan. Nah, lingkungan inilah yang justru menurut saya tantangan yang sangat luar biasa ya. Betul ya, gitu. Nah, terus gini Mila, saya juga ngerasa gini, kadang-kadang ada nggak sih Mila ngerasain bahwa selama ini ya orang tua tuh banyak sekali yang abai gitu loh tentang pola asuh gitu. Nah, karena sekolah lah untuk ya, sorry ini lagi itu tadi ada sedikit please lagi ya. Nah, selama ini nih Mila yang kita lihat ya, yang kita temukan di masyarakat kita ini, pendidikan itu adalah di sekolah gitu. Yang mendidik anak-anaknya itu adalah sekolah gitu. Nah, selama ini jadi akhirnya apa? Akhirnya orang tua itu merasa udah bayar itu tadi. Cuman yang lucunya kan selama ini kan pendidik yang selalu dikejar-kejar gitu ya, sampai di rumah pun dia masih lagi menjadi guru buat anaknya gitu, karena nilai itu yang masih penting gitu. Nah, sekarang kalau situasi sekarang orang tua malah marah-marah gitu, karena apa? Ngerasa dibebani di rumah gitu. Nah, kira-kira apa sih yang Mila ingin sampaikan nih kepada orang tua yang kalau dulu disuruh bantuin jadi guru, dia nggak mau, dia ngambil sendiri gitu ya, mau di rumah ngajarin anaknya terus gitu ya. Nah, sekarang di masa pandemi minta bantu ngajarin anaknya malah nggak mau gitu. Ya. Tadi agak freeze ya. Ya, gini, kalau selama ini kan Oke, selama ini orang tua tanpa disuruh, dia di rumah juga tetap jadi guru buat anaknya nih. Kalau nggak disuruh, malah dia ngajarin anaknya ya. Jadi sampai anaknya dapat nilai yang bagus. Karena tujuannya tuh ada nilai akademik gitu. Nah, di saat sekarang malahan mengeluh gitu bahwa ngapain saya bayarin guru toh di rumah saya jadi guru lagi gitu kan. Nah, kalau yang Mila lihat ini gimana? Iya, kembali ke soal paradigma pendidikan, kita ini kan sebagian dari kita orang tua itu menganggap bahwa pendidikan itu adalah nilai akhir kan, berapa raportnya, berapa nilainya gitu kan, atau seberapa sering dia mendapatkan juara pada saat lomba matematika, fisika gitu ya, olimpiade gitu kan. Nah, sementara di luar itu dianggap tidak berprestasi. Nah, ini juga kekeliruan kita dalam pendidikan ya. Bukan hanya di orang tua sih menurut saya, tapi juga terletak pada sistem pendidikan kita yang masih mengedepankan bahwa yang namanya prestasi ya, yang tadi itu, yang sifatnya adalah kognitif saja gitu. Sehingga orang tua juga didorong untuk menuju ke situ. Anaknya tuh pengennya yang jadi juara kan, ranking 1. Ketika dia ranking 10 atau terakhir, wah itu
berupa pukulan dan memalukan bagi orang tua gitu kan, karena dianggap kok anaknya nggak cerdas, nggak pinter gitu kan. Ya. Begitupun dengan anak yang yang menang Olimpiade sementara yang lain enggak, wah kamu dia tuh hebat tuh, dia dapat piala juara ini di tingkat nasional, tingkat dunia misalnya gitu kan. Nah, paradigma soal kecerdasan itu yang masih kurang di kita. Seharusnya kalau kita bercermin pada teori-teori pendidikan, ya kecerdasan itu memang banyak dan setiap anak punya kecerdasan itu, gitu kan? Multiple intelligence ya. Multiple intelligence itu harusnya menjadi pemahaman bersama kita sebagai orang tua bahwa setiap anak itu punya kecerdasan, gitu kan? Tinggal bagaimana kita membantu untuk dia memaksimalkan kecerdasannya itu. Nah, yang kedua, kita juga harus menghargai proses anak itu belajar kan, bukan hanya pada hasil akhirnya saja, bahwa dia mendapatkan ranking apa tidak gitu. Tapi bahwa dia mau berusaha lebih keras dibanding hari-hari sebelumnya, itu sebuah prestasi yang harus diapresiasi gitu. Nah, kita juga kurang apresiasi nih orang tua kita, karena kita ngeliat hasil aja kan. Ya. Kita mungkin jarang bilang misalkan, wah terima kasih ya nak ya, kamu sudah berusaha untuk menyelesaikan PR-mu, gitu. Misalkan dia sebelumnya termasuk orang yang menyelesaikan PR 2 hari baru selesai, tapi kali ini dia sehari selesai. Itu kita anggap prestasi. Yeah. Dia melakukan peningkatan dibanding sebelumnya. Dan kuncinya adalah dia mau melakukan itu, gitu ya. Jadi paradigma kita soal kecerdasan, soal prestasi itu harus diubah, gitu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua soal fungsi kita sebagai orang tua. Nah, kalau kita kembali ke Ki Hajar tadi, yang 3 fungsi gitu kan dari pendidikan, salah satunya adalah di rumah, maka seharusnya kita nggak menganggap itu sebagai beban bagi kita. Karena justru bukankah kita sebagai orang tua pengen menjadikan anak kita seperti yang kita harapkan kan? Misalnya menjadi anak yang sukses, yang punya pemikiran terbuka, yang bisa bergaul dan bisa beradaptasi di mana saja. Tentu itu harus disiapkan dari kita. Nggak mungkin sekolah bisa melakukan semua itu. Bagaimana beradaptasi di lingkungan yang seperti ini, di revolusi 4.0, 5.0 itu nggak ada di sekolah yang kayak gitu-gitu. Ya. Secara spesifik nggak ada, ya, nggak ada yang seperti itu. Beruntung kalau kita ketemu dengan sekolah atau guru-guru yang mungkin punya kelebihan ya, sehingga dia mendorong ke isu-isu seperti itu. Tapi pada umumnya kan nggak ada, gitu. Nah, kalau kita menganggap bahwa anak kita adalah kita pengen menjadi seperti harapan kita, dalam artian bahwa dia tumbuh menjadi anak yang lebih baik dan seterusnya. Tentu kita harus melakukan sesuatu kan di rumah, bukan melimpahkan itu ke gurunya di sekolah, gitu. Karena sekolah itu bukan tempat untuk melahirkan anak yang seperti yang kita harapkan. Enggak, itu hanya pelengkap gitu. Lagi-lagi sekolah itu pelengkap. Dan hati-hati sekarang sekolah itu kalau kita bicara soal isu-isu intoleransi, di sekolah itu banyak sekali berkembang isu intoleransi. Dan berdasarkan penelitian dari PPIM, White Institute, Ma'arif, itu menyebutkan bahwa sekolah tumbuhnya bibit-bibit terorisme. Itu yang perlu kita waspadai juga gitu. Jangan sampai kita udah menyerahkan sepenuhnya, kita anggap, oh sekolah ini sekolah bagus, sekolah agama, pasti dia akan mengajarkan agama yang baik. Enggak. Jangan sampai malah salah, yang diajarin agama yang berpikir tertutup, agama yang malah melihat bahwa kita harus hanya bergaul dengan golongan kita di banyak sekolah. Kita orang tua gitu ya, betul-betul melihat, selektif, dan yang terpenting adalah terlibat langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Jangan sampai kita nggak tahu bagaimana perkembangan di sekolah itu. Misalnya, kita harus tahu di sekolah itu siapa aja pengajarnya, latar belakangnya apa. Yang kedua adalah program sekolahnya apa aja, program ekstrakurikulernya itu apa aja. Misalnya, oh ada ekstrakurikuler tentang pengajian ini, pengajian itu, misalkan Islamnya, itu harus dicek pengajiannya apa, siapa yang mengisi, apa sih yang disebutkan dalam pengajian itu, gitu ya. Yang ketiga, ada nggak mekanisme untuk mengecek bagaimana perkembangan anak setiap per semester misalkan, atau per sebulannya itu seperti apa. Nah yang keempat, apakah komunitas sekolah itu hidup? Karena komunitas sekolah ini kan kumpulan dari orang tua, stakeholder yang kita anggap orang-orang yang dianggap mampu menjembatani antara orang tua dengan sekolah. Komite kan? Ya. Ini kalau nggak jalan itu, komunitas sekolah itu perlu dicek tugasnya apa, dan apakah mereka juga punya sensitivitas terhadap isu-isu perdamaian, atau malah bias gitu kan, itu juga perlu kita cek. Nah semua itu tuh menjadi Nah jadi ini kan kita perlu terlibat nih, nggak sekedar kayak nerima raportnya 6 bulan, oh oke, raportnya bagus atau enggak.
Tapi sepanjang 6 bulan itu apa sih kegiatan di sekolah? Apakah ada contoh-contoh di dalam kurikulum itu yang sepertinya kok agak eksklusif misalnya, atau kok kayak bullying gitu, kayak gitu-gitu kan kita cek melalui keterlibatan kita kepada sekolah. Makanya kenapa sekolah itu perlu ada kayak semacam apa tuh kayak laporan perkembangan anak ya, itu kan ada di sekolah. Jadi, ngelihat sejauh mana nih anak kita seminggu ini kenapa? Oh terjadi penurunan belajar. Kenapa? Apakah sakit? Apakah ada temannya yang membuli dia sehingga dia merasa kayak tidak percaya diri misalnya, gitu kan? Oh anak ini beda nih pemikiran, tiba-tiba dia pulang ke rumah kok agak aneh, misalkan dia komentarin saya sebagai ibu, kok jilbab ibu pendek sih, harusnya kan panjang, seperti itu, diajarkan agama, misalnya begitu. Itu kan tanda-tanda yang bisa kita, loh begini nih, sebelumnya anak kita nggak pernah komentar soal pakaian kita, kok tiba-tiba sekarang komentar soal pakaian, ada apa di sekolah, gitu. Nah semua itu tuh butuh keterlibatan untuk bisa mengetahui seperti apa sekolah anak kita dan bagaimana sih dia bergaul di sekolah gitu. Nah itu makanya orang tua tuh penting sekali untuk terlibat dalam proses pendidikan, baik di sekolah apalagi di rumah sebagai pusat pendidikan kita. Nah di rumah itu Bu, saya sharing sedikit, saya punya kayak semacam kartu gitu ya, bisa doang kayak gambar sendiri yang di situ tuh ada kayak bentuk wajah gitu ya. Jadi setiap hari saya tanyakan tuh ke KJ, KJ hari ini perasaannya yang mana? Apakah yang senyum, yang biasa aja, atau yang sedih gitu. Ini sebetulnya alat untuk membantu kita mengetahui perkembangan anak kita juga ya. Hari ini kenapa senang, kenapa sedih gitu kan. Kalau memang ada anak yang mungkin agak pendiam, kurang suka bercerita, kita mungkin bisa pakai alat seperti itu. Dari situ saya jadi tahu, misalkan saya kan keluar nih, saya sekarang di kantor nih, pulang nanti malam. Saya kan nggak tahu Kija ngapain sekarang kan, mungkin dia ngapain, mungkin dia ngapain. Nah, ketika pulang saya juga sempatkan tanya, hari ini perasaan Kija seperti apa? Kalau sedih itu kenapa? Kalau senang itu kenapa? Oh, senang karena saya main sama teman, karena saya ini. Oh, terus yang sama ayah sama bunda ada nggak yang bikin senang hari ini? Oh, nggak ada. Oh, kita kan refleksi. Oh, berarti hari ini kita nggak bikin senang dia nih, atau bikin dia sedih. Iya, sedih. Soalnya bunda tadi kan marahin Kije, misalnya. Oh iya, jadi saya maaf ya bunda marahin tadi karena ini. Tapi tujuan bunda untuk ini kok, ini. Ya kayak gitu-gitulah, kurang lebih ngobrol aja kayak temen dengan dia gitu. Ya bagus sekali ya Mila. Ya pasti harapannya kami nih ya, generasi anak-anak yang dididik oleh generasi Mila itu harus lebih baik daripada generasi kami ya Mila. Ya Mila. Tadi ada sedikit ya, kamu bicara tentang bahwa sekarang kamu bergerak nih di bawah, di grassroots ya, seperti itu gitu. Nah, kira-kira ada pesan apa sih gitu ya yang harus dilakukan nih secara gotong royong nih kita, mungkin teman-teman yang akan mendengarkan ini. Nah, apa sih yang ditemukan di grassroots? Benar nggak sih kalau menurut informasi dari Kementerian Perempuan dan Anak ya, justru kekerasan terhadap anak ini meningkat nih Mila gitu. Nah, apakah kamu mendapatkan yang secara real di lapangan itu seperti apa? Kalau tadi kamu bilang kamu bergerak di grassroots itu tadi. Iya, betul. Jadi selama pandemi ini kekerasan pada anak dan perempuan tuh meningkat drastis. Jadi perempuan dan anak, gitu ya. Nah, kalau untuk anak, karena ini pertanyaan untuk anak, sebetulnya yang pertama yang mempengaruhi itu adalah tadi itu ya, ketidaksiapan orang tua dalam mendampingi belajar daring. Dan ini diakui oleh saya mendampingi sekitar 40 orang tua di grassroots itu dengan berbagai profesi ya, kebanyakan di rumah tangga, ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang pekerja seks gitu ya. Nah, jadi rata-rata mereka itu kesulitan atau gagap, saya bilang gagap menghadapi sekolah daring gitu ya, karena mereka betul-betul harus mampu memanage banyak hal gitu ya. Yang pertama adalah memanajemen waktu, karena si ibu ini kan sudah kerja ya, sudah berdagang atau mungkin pekerjaan rumah juga nggak pernah habis kan kalau perempuan itu kan. Bapaknya itu kerja di luar rumah, tapi orang tua tuh di dalam rumah tuh banyak sekali pekerjaannya. Nah, dia harus manage waktu nih, kapan mendampingi anaknya dan kapan bekerja pekerjaan rumah gitu kan. Ditambah lagi kalau dia seorang pencari nafkah juga gitu ya.
Nah, saya juga menemui di lapangan bahwa selama pandemi ada banyak sekali suami mereka di PHK, sehingga istri-istri ini harus mengambil peran itu lagi. Jadi ada 3 peran. Yang pertama dia harus bekerja rumah, ya segalanya cuci piring dan seterusnya. Ya. Yang kedua dia mendampingi anaknya. Nah ini juga kekeliruan ya. Ini juga akibat dari budaya patriarki yang jelek nih. Karena budaya patriarki bilang bahwa sekolahnya anak itu urusannya ibunya, gitu. Jadi sekalipun si ayah ini sudah PHK, sudah di rumah, nggak kerja di luar, tapi yang dampingi anak sekolah ya tetap ibunya, bukan bapaknya. Karena bagi dia itu urusan perempuan, gitu. Jadi 2 pekerjaan perempuan. Yang ketiga, ketika suaminya PHK, akhirnya istri harus ngambil langkah lagi, bekerja lagi di luar rumah dengan berdagang, dengan jadi buruh ya, buruh cuci, buruh termasuk asisten rumah tangga ya, yang pulang pergi gitu bersih-bersih, ada yang mungut sampah, gitu-gitu tuh banyak yang di ini. Jadi ada 3 peran perempuan dalam hal ini ibu yang dihadapi selama masa pandemi. Akibatnya apa? Yang pertama tentu ke anak, gitu ya. Kelelahan, kenapa? Karena ya? kita kelelahan, memiliki stres yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Bayangkan ada 3 pekerjaan yang harus dilakukan dalam 1 hari, di saat yang sama harus dampingin anak, udah gitu misalkan pelajarannya katakanlah agak sulit gitu ya, membutuhkan konsentrasi lebih, anaknya mungkin membutuhkan pendampingan yang lebih, orang tuanya udah berpikir, aduh harus nyuci, harus apa, akhirnya ya marah kepada anak. Dan ujung-ujungnya ya mungkin terjadi pemukulan, gitu kan? Nah itu terjadi di akar rumput, itu saya dapatkan memang. Jadi soal pertama pandemi memang yang membuat tingkat stres lebih tinggi. Yang kedua adalah satu lagi Bu yang terpenting adalah penggunaan gadget yang terlalu lama. Jadi intensitas menggunakan gadget terlalu lama saat pandemi. Sehingga kenapa di dunia itu ada 4,2 juta anak yang mengalami kekerasan, khususnya cyberbullying karena terlalu banyak bermain di media sosial. Ya. Gitu. Oke, Mila, kayaknya menarik banget ya ini pembahasan kita. Terus terima kasih nih buat teman-teman yang sudah hadir mendengarkan kita ya, gitu. Nah, Mila, sebagai kata penutup deh, apa yang ingin Mila sampaikan nih? Singkat aja, Mila. Iya, anak itu bukan hanya anak biologis kita, tapi seluruh anak yang ada di dunia ini. Jadi kita bertanggung jawab untuk membantu, mendampingi, dan mengedukasi anak-anak, tidak hanya anak kita yang lahir di rahim kita, tapi seluruh anak di dunia ini. Jadi mari kita bareng-bareng, baik sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai tante, atau apapun itu, untuk bareng-bareng nih menjaga pola asuh kita yang baik untuk anak-anak kita. Dan yang kedua, harus terjadi pemotongan generasi. Kalau kita misalkan dibesarkan dari orang tua yang berpikir seperti umumnya kita tahu, nah mulai sekarang nih, kita yang nanti akan punya anak, punya ponakan, yuk kita mulai bangun pola asuh yang lebih damai, yang lebih positif, dan lebih bersahabat dengan anak kita. Oke, terima kasih banyak Mila. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Saya masih pengen banget belajar tentang generasi literatnya kamu. Nanti gerakannya seperti apa ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kembali. Oke, terima kasih sekali lagi Mila. Sampai ketemu ya. Selamat berbuka puasa. Dan buat semua teman-teman yang udah menyaksikan. Selamat sore. Sore.